Anda tak tahu siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Nopal Nabil dengan NIM 2024220044. Adapun rekan saya di samping saya Sulpi dengan NIM 2024220045. Baik, di sini kami akan membahas hasil penelitian kami dengan judul PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyaksikannya bersama-sama. Profil dan latar belakang perusahaan tentang Indofood. PT Indofood CBP Makmur Tbk, lebih dikenal sebagai Indofood, adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia dengan portofolio produk yang luas, mencakup berbagai kategori seperti mie instan, makanan olahan, minuman, dan bahan makanan. Sejarah, Indofood merupakan anak perusahaan dari Salim Group, perusahaan konglomerat yang didirikan oleh Sudono Salim pada tahun 1972. Perusahaan ini didirikan dan dengan cepat menjadi pemimpin besar di Indonesia. Indofood telah memperluas operasinya ke berbagai negara di Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah. Jenis perusahaan apa? Konglomerat. Indofood adalah konglomerat yang memiliki berbagai anak perusahaan dan unit bisnis yang berpotensi di berbagai sektor, terutama industri makanan dan minuman. Terdaftar di bursa. Indofood terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang berarti sahamnya diperdagangkan secara publik. Perusahaan publik terbuka. Sebagai perusahaan publik, Indofood harus tunduk pada peraturan dan regulasi yang kuat dan bertanggung jawab kepada pemegang saham dan investor. Tujuan analisis balance scorecard. 1. Evaluasi strategis, mengevaluasi efektivitas strategi bisnis Indofood. 2. Mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. 3. Peningkatan, membantu Indofood dalam mencapai target dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke perspektif keuangan. Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, laba bersih Indofood mengalami peningkatan dari 8.150 miliar menjadi 8.950 miliar. Sementara itu, total aktiva cenderung menurun, namun justru diikuti oleh peningkatan return of asset dari 4,37% di tahun 2022 menjadi 6,48% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba, namun berdasarkan range kinerja yang masih berada di 0-50%, skor yang diperoleh adalah 2 dengan tingkat hubungan cukup baik. Selanjutnya adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif ini, operating profit menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 63,2% di tahun 2022 menjadi 74,9% di tahun 2024. Nilai tersebut berada pada range kinerja 51-100% sehingga memperoleh skor 3 dengan tingkat hubungan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa Indofood cukup berhasil dalam pengembangan sumber daya manusia, inovasi, serta pembelajaran organisasi. Selanjutnya adalah perspektif pelanggan. Terlihat adanya peningkatan persentase kepuasan atau loyalitas pelanggan dari 10,20% pada tahun 2022 menjadi 14,8% pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, nilai ini masih berada pada range kinerja 0-50% sehingga skor yang diperoleh tetap 2 dengan tingkat hubungan cukup baik.
Hal ini menunjukkan bahwa Indofood masih perlu meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya kita masuk pada perspektif proses bisnis internal. Presentasi karyawan yang terlibat dan mendukung proses internal perusahaan terus meningkat dari 81,5% di tahun 2022 menjadi 85,7% di tahun 2024. Walaupun mengalami peningkatan, kinerja ini masih berada pada range 0-50% sehingga memperoleh skor 2 dengan tingkat hubungan cukup baik. Artinya, proses internal perusahaan sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki ruang untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan efisiensi. Baik, adapun tujuan dari analisis balanced scorecard ini adalah pertama, untuk mengevaluasi efektivitas strategi bisnis Indofood. Kedua, untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. Dan yang ketiga, untuk membantu perusahaan dalam mencapai target serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Saatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Baik, itulah tadi hasil dari pemaparan materi dengan judul PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemegang saham dan investor. Sekian. Coba deh lihat semuanya langsung gambar. Dia gambar apa cuma Pada astagfirullah, hafsi. Oh, amat dekat tuh. Baik, assalamualaikum. Satu. Baik, di sini kami akan membahas mengenai hasil penelitian kami dengan judul PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. baik, membersihkan waktu. Maaf,